Hai, Assalamualaikum. Saya Ati Septiansya Batina dengan NIM 23040450250, kelas C Bimbingan Konseling Universitas Negeri Makassar. Selamat datang di video pemaparan materi dengan judul Konseling, Psikoterapi, dan Kondisi Psikologis yang Menunjang Proses Konseling. Konseling dan psikoterapi adalah layanan psikologis yang membantu individu menghadapi masalah emosional dan mental dengan pendekatan yang berbeda tergantung pada tingkat kompleksitas masalahnya. Keberhasilan proses ini tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan psikologis dari konseling. Kesiapan mental dan keterbukaan emosional, kepercayaan kepada konselor, serta dukungan sosial yang baik merupakan faktor yang paling penting yang menunjang efektivitas konseling. Sinergi antara profesionalisme tenaga ahli dan kondisi psikologis yang kondusif pada konseling menjadi kunci utama tercapainya pertumbuhan dan kesehatan mental yang optimal. Sedangkan psikoterapis merupakan pendekatan yang lebih mendalam dan jangka yang panjang, digunakan untuk menangani gangguan mental yang lebih kompleks dan sistematis, seperti depresi, gangguan kecemasan, trauma, atau masalah kepribadian lainnya. Dalam pendekatan ini, terapis membantu individu mengeksplorasi dan memahami akar permasalahan yang mereka alami, serta memberikan strategi untuk mengatasinya. Proses ini melibatkan teknik-teknik yang dirancang untuk mendukung individu dalam mengatasi tantangan psikologis, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mencapai perubahan yang positif dalam hidup mereka. Nah, dengan demikian, psikoterapi berfungsi sebagai alat penting dalam pemulihan dan pengembangan kesehatan mental yang berkelanjutan. Keduanya, baik konseling maupun psikoterapi, melibatkan hubungan profesional yang bersifat terapeutik, dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan kerahasiaan antara konselor atau psikoterapis dengan klien. Hubungan ini ternyata menjadi fondasi yang sangat penting dalam proses perubahan psikologis karena memberikan rasa aman dan dukungan emosional bagi klien untuk membuka diri tanpa rasa untuk takut dihakimi. Dalam ruang yang aman ini, klien diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pikiran-pikiran terdalam, perasaan yang selama ini mungkin terpendam, serta pengalaman hidup yang membentuk cara pandang perilakunya pada saat ini. Melalui proses konseling dan psikoterapi, klien diajak untuk menyadari pola-pola perilaku, pikiran, dan reaksi emosional yang mungkin tidak disadari sebelumnya, namun ternyata mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kesadaran ini ternyata menjadi langkah awal untuk menuju perubahan, karena dari sanalah klien mulai memahami hubungan antara pengalaman masa lalu, keyakinan yang terbentuk, dan cara mereka merespons situasi di masa kini. Nah, dengan bantuan konselor ataupun psikoterapi, klien di sini dapat menyusun kembali makna dan pengalaman hidup mereka, baik yang menyenangkan maupun yang traumatis, dan dapat mempelajari strategi-strategi yang lebih sehat serta adaptif dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nah, selanjutnya, lebih dari sekedar menyembuhkan luka-luka emosional, konseling dan psikoterapi ini sebenarnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan diri. Melalui proses ini, individu didorong untuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya yang lebih sadar, lebih kuat secara emosional, serta mampu menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan seimbang. Perjalanan ini tidak selalu mudah atau cepat, tetapi dapat memberikan ruang yang pertumbuhan psikologisnya yang lebih bermakna, menuju kualitas hidup yang lebih sehat, penuh harapan, dan berkelanjutan. Kondisi psikologis individu memegang peran penting dalam penunjang keberhasilan proses konseling. Keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada metode atau pendekatan yang digunakan oleh konselor, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan internal klien itu sendiri.
Salah satu aspek utama dalam hal ini adalah kesiapan mental klien untuk berubah yang menunjang sejauh mana individu tersebut terbuka terhadap pengalaman baru, bersedia untuk merefleksikan diri secara jujur, serta memiliki kemampuan dan motivasi untuk memperbaiki keadaannya. Kesiapan untuk berubah ini sebenarnya bukan sesuatu yang muncul secara instan, melainkan seringkali merupakan hasil dari proses kesadaran diri yang berkembang seiring waktu. Biasanya, individu mulai menyadari adanya ketidakseimbangan dalam hidupnya, merasa bahwa ada hal yang tidak berjalan dengan baik, dan menyadari perlunya bantuan dari luar, hingga akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan melalui konseling. Selain kesiapan untuk berubah, tingkat keterbukaan emosional juga sangat ditentukan dalam proses ini. Kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dengan jujur tanpa menyembunyikan atau memanipulasi informasi akan sangat membantu konselor dalam memahami masalah yang dihadapi klien secara lebih mendalam dan menyeluruh. Nah, di sisi lain, kepercayaan terhadap konselor atau psikoterapis juga menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan. Kepercayaan ini memungkinkan terbentuknya hubungan terapeutik yang aman, hangat, dan saling mendukung, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi wadah bagi klien untuk merasa diterima, dihargai, dan didengar tanpa penilaian. Individu yang memiliki kemampuan untuk mengenali serta mengungkapkan emosinya secara terbuka akan lebih mudah membangun komunikasi yang lebih efektif dalam setiap sesi konseling. Hal ini tentu akan mempercepat tercapainya kejelasan terhadap permasalahan yang dihadapi, serta memungkinkan proses penyusunan solusi yang lebih relevan dan personal. Ditambah lagi, ketahanan psikologis yang relatif stabil, meskipun tidak sempurna, akan membantu klien untuk tetap fokus, terlibat secara aktif dan konsisten menjalani proses konseling hingga tercapai perubahan yang diharapkan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kondisi psikologis ini yang mendukung sebenarnya bukan hanya pelengkap dalam proses konseling, tetapi justru merupakan elemen yang penting yang menentukan arah dan hasil dari perjalanan terapeutik tersebut. Di sisi lain, stabilitas emosi yang relatif baik meskipun tidak harus sempurna merupakan faktor yang penting dalam membantu klien tetap fokus dan terlibat secara aktif dalam setiap proses konseling. Nah, stabilitas emosi yang memberikan landasan bagi individu untuk mengelola reaksi-reaksi internal yang muncul selama sesi, menjaga kontinuitas dalam eksplorasi diri tanpa mudah teralihkan oleh perasaan yang berlebihan. Klien yang memiliki kontrol emosi yang cukup mampu merespon pertanyaan atau refleksi dari konselor dengan cara yang lebih baik, terbuka, dan produktif. Hal ini tentunya sangat mendukung jalannya proses konseling yang menuntut keterlibatan emosional dalam intelektual. Selain itu, stabilitas emosi memungkinkan klien untuk meninjau kembali pengalaman masa lalu dengan lebih objektif, serta menerima umpan balik dari konselor sebagai sarana untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai kritik pribadi. Nah, tidak kalah penting, dukungan dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, rekan kerja, maupun komunitas yang turut berkontribusi besar dalam memperkuat motivasi dan rasa percaya diri klien selama menjalani proses konseling. Ketika seorang merasa didukung, diterima, dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah, maka kemungkinan untuk bertahan dalam proses konseling jauh lebih besar. Lingkungan yang suportif dapat memberikan dukungan moral, membantu menjaga semangat ketika proses konseling terasa berat, serta menjadi tempat bagi klien untuk menerapkan hasil pembelajaran dari sesi konseling ke dalam kehidupan yang nyata. Dengan adanya kombinasi antara
kondisi psikologis yang stabil, dan lingkungan sosial yang mendukung, proses konseling memiliki peluang yang sangat lebih besar untuk memberikan dampak yang lebih positif secara optimal terhadap perkembangan pribadi, pemulihan mental, dan peningkatan emosional individu. Konseling dan psikoterapi merupakan dua proses bantuan psikologis yang sangat bergantung bukan hanya pada keterampilan profesional dari konselor atau psikoterapi, tetapi juga pada kondisi psikologis individu yang menjalani proses tersebut. Nah, konseling umumnya ditujukan untuk membantu seseorang yang mengatasi permasalahan bersifat ringan hingga sedang seperti stres harian, konflik relasional, atau kesulitan dalam menyesuaikan diri. Sementara itu, psikoterapi cenderung diterapkan pada permasalahan psikologis yang lebih kompleks dan mendalam, seperti trauma masa lalu, gangguan kecemasan, atau depresi berat. Kedua pendekatan ini meskipun berbeda dalam cakupan dan kedalamannya, sebenarnya sama-sama memerlukan adanya hubungan kerjasama yang aktif antara klien dan terapis, sehingga keterlibatan emosional dan kognitif yang lebih mendalam. Nah, disinilah sebenarnya yang sangat penting, di mana kondisi psikologis yang mendukung proses konseling dan psikoterapi ini, individu yang telah mengalami kesadaran terhadap masalah yang dihadapi, serta memiliki keinginan untuk melakukan perubahan, cenderung dapat lebih siap memasuki proses eksplorasi diri. Kesiapan diri mencakup kemauan untuk terbuka, menerima bantuan, dan menjalin hubungan saling percaya diri dengan konselor atau terapis. Keterbukaan tersebut adalah kunci dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif dan aman, yang memungkinkan klien untuk menyelami perasaan terdalam, memahami pola pikiran dan perilaku yang tidak adaptif. Nah, serta perlahan-lahan dapat membangun strategi hidup yang lebih sehat. Tanpa kesiapan psikologis tersebut, proses konseling dapat terhambat sehingga hasilnya pun akan menjadi kurang optimal. Konseling dan psikoterapi adalah dua bentuk layanan bantuan psikologis yang dirancang untuk membantu individu memahami, mengatasi, dan tumbuh dari tantangan emosional maupun mental yang mereka hadapi. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung kesejahteraan psikologis individu, pendekatan dan cakupan dari masing-masing layanan tersebut sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Konseling umumnya berfokus pada permasalahan kehidupan sehari-hari, seperti stres akibat pekerjaan, konflik dalam hubungan interpersonal, krisis identitas, hingga kebingungan dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Nah, proses ini biasanya bersifat jangka pendek, terstruktur, dan lebih terarah pada pemecahan masalah secara praktis. Konseling membantu individu untuk melihat permasalahan secara lebih objektif, mengembangkan keterampilan coping, serta memperkuat kemampuan dalam mengelola emosi dan mengambil keputusan yang lebih sehat. Itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait konseling, psikoterapi, dan kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.